Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bunda Tina, Bunda Lulu, gimana kabarnya? Ya, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik Bunda Lulu, Bunda Tina. Sebenarnya kita kan sudah kemarin membuat video tentang pasca observasi, tapi ternyata video tersebut escape, nggak tahu hilangnya kemana, apa salah simpen atau gimana. Saya cari sampai hari ini video tersebut tidak ketemu. Nah terus mau nggak mau saya dan kita bertiga harus buat video ulang tentang PIKOM pasca observasi ya. Nah, kita kan sudah melakukan observasi tepatnya tanggal 19 kemarin ya, 19 Oktober. Dan selang 2 hari setelah itu kita kan langsung melakukan PIKOM pasca observasi. Tapi ternyata videonya hilang gitu loh. Videonya tuh nggak tahu ke-save-nya di mana atau nggak ke-save gitu, nggak ada. Sementara sudah harus saya kumpulkan di tanggal 31 kemarin dan saya cek-cek ternyata nggak ada, tak pikir sudah dikumpul tapi nggak ada. Jadi hari ini kita melakukan PIKOM ulang untuk pasca observasi. Baik Bunda Tina dan Bunda Lulu, saya nanti akan menanyakan satu-satu dulu. Yang pertama ke Bunda Lulu dulu tentang hasil observasi selama pembelajaran daring, di mana kemarin saya sempat bergabung di kelas Zoom-nya Bunda Lulu dan Bunda Tina. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan di sini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran secara daring yang sudah kita lakukan hampir 9 bulan ini ya, sejak bulan Maret kemarin kita sudah melakukan daring, walaupun belum ada instruksi bahwasanya akan ada supervisi berbasis TIK seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi menurut saya langsung ke Bunda Lulu ya. Saya ke Bunda Lulu dulu ya Bunda Tina ya. Bunda. Jadi begini Bunda Lulu, bagaimana pendapat Bunda Lulu setelah melakukan pembelajaran secara daring, tepatnya ketika kemarin kita observasi kelas? Pendapat saya setelah melakukan kegiatan daring tersebut, perasaan saya senang ya, karena anak-anak itu bisa menerima materi dengan baik, terus bisa mengetahui apa itu tentang perubahan wujud, sehingga mereka antusias dalam kehidupannya. Ibaratnya, oh Bunda, ini berarti perubahannya seperti ini, Bunda perubahan ini seperti ini. Mereka bisa memberikan contoh-contoh yang ada di sekitar mereka. Berarti menyenangkan ya Bunda Lulu ya. Saya lihat juga di kelasnya Bunda Lulu anak-anak mengikutinya dengan antusias gitu. Jadi memang walaupun terbatas waktu seperti itu, artinya anak-anak menyenangkan, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa anak juga yang sudah mulai merasa bosan. Jadi ketika pembelajaran itu dilakukan, ada beberapa anak yang biasanya memang masuk kategori dia kinestetis. Jadi ketika kita belajar hanya media pembantunya berupa PPT kita jadi dicoret-coret seperti itu ya. Nah itu karena buat yang kita akan hadapi salah satu kendala ke depannya itu dalam pembelajaran daring itu ya, bagaimana membuat anak-anak yang cenderung kinestetis tersebut bisa bertahan agak lama di posisinya dengan menghadap kita, sehingga dia tidak melakukan hal lain untuk membunuh kebosanannya dengan mencoret-coret seperti yang sudah kita buat. Itu. Baik, selanjutnya Bunda Lulu, hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran secara daring, hal apa saja? Kalau menurut saya hal-hal yang memuaskan itu interaksi anak ya, walaupun memang kita pembelajarannya melalui Zoom, tetapi interaksi mereka masih aktif, masih bisa menerima pembelajaran yang dilakukan dengan ya, Zoom tersebut, masih menanggapi atau berinteraksi antar, misalnya bundanya memberikan pertanyaan, anak-anak masih bisa senang dengan menjawabnya, ataupun mereka saat mereka tidak paham, mereka langsung menjawab, tidak hanya diam saja. Oke, baik Bunda Lulu. Terus kesulitannya siswa selama pembelajaran itu kalau menurut Bunda Lulu bagaimana tuh?
Kesulitan siswa ini yang pertama kestabilan sinyal, karena biasanya ada saat tidak stabil mereka bisa ketinggalan. Bundanya misalnya sudah menjelaskan materi berikutnya, mereka masih ketinggalan karena sinyal tadi tidak stabil. Terus Selain itu, oke, lanjut Bun. Selain itu biasanya kondisi sekitarnya, Bun. Kondisi sekitar yang misalnya ada adiknya yang karena kalau masih kecil kan kakaknya lagi ngapain, mereka pasti mau ikut, ibaratnya mau mengikuti kegiatan kakaknya. Nah, itu biasanya bisa mengganggu konsentrasi peserta didiknya. Oke. Terus begitu Bun, kan ada kesulitan-kesulitan seperti itu. Sejauh ini itu yang Bunda lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut apa ya Bun upayanya Bun ya? Biasanya kalau memang peserta didiknya sudah mulai tidak konsentrasi, saya berhenti sejenak, menertibkan peserta didik lagi, misalnya dengan memanggil peserta didiknya, misalnya ada adiknya, kakak mohon agak menjauh dulu dari adiknya supaya lebih konsentrasi, seperti itu Bunda. Oke, baik Bun ya. Overall pembelajaran yang sudah Bunda lakukan di dalam kelas itu sebenarnya kalau secara Zoom ataupun secara virtual seperti itu, berdasarkan pengamatan kita selama observasi berada di kelas kurang lebih 45 menit tepatnya, itu sudah berjalan kondusif, sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan-kekurangannya. Namun kayaknya ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, Bun, terutama dalam penerapan literasi digital. Jadi istilahnya kita kan selama daring ini kayaknya untuk penerapan literasi itu agak kurang gitu ya Bun ya, dan hampir kita abaikan sepertinya gitu. Terus nanti di kegiatan ini Bun, sebelum kegiatan penutup. Jadi sebelum kegiatan penutup itu ada baiknya Bunda mengingatkan kembali, membuat sebuah conclusion lagi, kesimpulan lagi kepada anak untuk memperkuat apa yang sudah kita pelajari pada hari itu, sehingga anak-anak merekam kembali dan di-refresh lagi sebelum pembelajaran disebut bahwasanya kita sudah belajar apa sih hari ini. Nah, begitu bisa juga memancing salah satu dari anak-anak tersebut untuk siapa yuk yang bisa menyampaikan kepada Bunda dan teman-teman apa ya sih yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jadi membuat sebuah conclusion atau kesimpulan sebagai refresh atau feedback mereka sejauh mana mereka memahami materi yang sudah kita ajarkan. Kemudian jangan lupa untuk menyampaikan supaya mereka mempersiapkan diri untuk pembelajaran besok, pembelajaran esok hari. Artinya kita sudah harus menyampaikan ke mereka bahwasanya besok kita akan belajar apa. Nah, untuk itu anak-anak ayo dipelajari ya nanti malam, dibaca lagi bukunya. Jadi walaupun mereka jauh dari kita harus tetap rutin mengingatkan mereka bahwasanya kita tuh tetap sekolah setiap harinya walaupun secara virtual. Begitu ya benar. Baik, dulu terima kasih untuk waktunya, kerjasamanya, dan kelasnya sudah berjalan baik seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin lebih baik lagi agar anak-anak lebih paham dengan materi yang akan kita sampaikan, mengerti materi yang sudah kita sampaikan, dan bisa mengimplementasikannya seperti misalnya matematika maupun IPA yang sudah dalam pembelajaran kita secara terintegrasi sedemikian rupa, mereka nggak sadar kita sedang belajar apa, tapi yang saya lihat sejak kita pembelajaran daring ini kita kurang untuk prakteknya kayak gitu ya, untuk prakteknya kita masih kurang sekali seperti itu. Baik ya Bunda Lulu ya, terima kasih ya. Kita lanjut ke Bunda Tina sekarang. Ya Bunda Tina, sudah siap? Are you ready now? Yes, I'm ready. Yeah, we will discuss about observation, pasca observation that we have done few days ago. Okay. Baik Bunda Tina, seperti halnya Bunda Lulu dalam observasi kelas di mana saya bergabung di dalam kelas virtualnya Bunda Tina kemarin, kurang lebih 45 menit juga. Nah, sejauh ini yang Bunda rasakan ketika kita melakukan pembelajaran daring yang sudah 9 bulan berjalan itu, apa yang Bunda rasakan? Terutama mengajarkan pembelajaran yang kemarin ya Bunda ya, khususnya kepada RPP yang kita bahas kemarin, tentang subtema yang kita bahas di kelas virtual ketika saya melakukan observasi kelas ya Bunda ya.
ini interaksi saya dengan anak, saya merasa senang karena walaupun kami tidak bertatap muka langsung, hanya lewat Vcom ataupun Zoom, interaksinya berlangsung dengan baik. Saya bisa menyampaikan materinya dan anak-anak pun antusias untuk menjawab. Apalagi untuk materi yang kemarin itu berkaitan dengan lingkungan mereka sendiri seperti pelestarian lingkungan, sumber daya alam yang mana setiap hari mereka memanfaatkan itu. Jadi mereka langsung, Bunda aku di rumah ada ini, misalnya ada ayam, ada bebek. Mereka langsung, Bunda aku ada ini. Nah, saya langsung bertanya lagi, bagaimana cara merawatnya? Mereka akan antusias menjawabnya. Bunda, saya kayak giniin hewan peliharaan saya. Bunda, di rumah ada seperti ini, saya merawatnya seperti ini. Mereka menjawab dengan antusias. Jadi, hubungkannya dengan contoh di sekitarnya lebih mudah. Oke, baik Bunda Tina. Bunda Tina, setelah 9 bulan berjalan kegiatan kita mengajar via virtual seperti ini, itu tepatnya kemarin ketika observasi kelas itu dilaksanakan, apakah RPP yang sudah Bunda buat itu sudah dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran yang sedang berlangsung di hari itu? Sejauh ini 75% berjalan RPP. Masih ada beberapa bisa kami laksanakan seperti mungkin tadi kayak juga praktek belum bisa kami laksanakan karena terkait dengan waktunya juga, persiapannya juga, dan juga beberapa hal seperti sinyal masih kurang juga karena ada gangguan juga sinyal misalnya. Nah, itu menjadi kendala juga bagi kami ketika menjelaskan materi. Dan juga harusnya di tema ini kami ada video misalnya praktek wawancara. Nah, itu belum kami laksanakan dan untuk selanjutnya kami melakukan praktek itu dengan video. Anak-anak akan diperbolehkan melakukan wawancara di rumah yang dikirimkan lewat video nantinya. Baik Bunda Tina, jadi overall progres yang tercapai selama pembelajaran itu dengan perencanaan yang kita buat itu berapa persen ya Bun? Sekitar 75% Bunda. Kan karena tidak semua peserta didik hadir, jadi tidak semua peserta didik itu mendapatkan penjelasan materi hari itu. Kali ini kendalanya salah satunya orang tuanya bekerja dan sebagainya. Jadi hanya anak-anak yang hadir dalam via Zoom itu yang mendapatkan penjelasan langsung. Yang lain sisanya itu hanya mendapatkan mungkin dari PowerPoint yang kami kirimkan, dari video yang kami kirim, mendapatkan penjelasan langsung dan tidak berinteraksi sama kami. Berarti di kelasnya Bunda Tina itu tidak semua anak mengikuti kegiatan pembelajaran secara virtual ya Bun? Berapa persen Bun anak-anak yang mengikuti Bun? Bisa dari itu yang hadir biasanya 18 anak, 15 anak, sisanya hanya mendapatkan materi yang kami kirimkan via WhatsApp. Oke, baik Bun, itu kan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama pembelajaran secara daring, secara virtual seperti yang sekarang sedang kita laksanakan ya Bun ya. Tapi tentunya Bunda punya beberapa hal yang dirasakan memuaskan tidak dalam proses pembelajaran secara virtual seperti itu? Hal yang memuaskan ya, yang saya rasakan pasti saya merasa senang bisa berinteraksi langsung dengan mereka dan ketika saya bertanya mereka akan menjawab juga dan biasanya akan terjadi keributan jawab biasanya seperti itu. Namun karena selama ini kita hanya bertemu lewat virtual dan itu sangat berharap ketemu langsung kemudian harinya lagi. Oke, seperti itu. Baik Bun, untuk anak-anak yang mengalami kesulitan-kesulitan ketika kita melakukan pembelajaran seperti sekarang ini, itu yang Bunda lakukan apa ya? Kalau untuk ketika Zoom itu berlangsung, virtual itu berlangsung, kesulitannya biasanya terjadi
lebih ke kendala sih, karena mungkin suara bundanya ketika menjelaskan kurang, ditambah di sekitar anak-anak tersebut ramai, apalagi ada adik-adiknya terkadang mengganggu. Nah, itu biasanya saya akan berhenti sejenak atau mengajak mereka bercerita hal lain dulu biar fokusnya kembali ke saya gitu. Setelah semuanya kembali fokus lagi, baru saya akan melanjutkan penjelasannya. Namun kalau yang di luar via Zoom, biasanya orang tuanya akan WA atau chat langsung dengan saya, Bunda materi ini hari ini apa, tugas hari ini apa saja yang belum dikumpulkan anak-anak, mereka akan orang tuanya akan chat saya sendiri langsung menanyakan apa saja yang hari itu mereka pelajari dan tugas apa saja yang harus dikerjakan. Oh, seperti itu ya Bun ya. Baik Bun, setelah melakukan observasi kelas di kelas daringnya Bunda kemarin ya, di kelas virtualnya Bunda kemarin, ada beberapa hal yang memang rasanya perlu sekali kita tindak lanjuti atau perlu sekali kita jadikan bahan untuk perbaikan yang gunanya untuk supaya proses pembelajaran itu menjadi semakin baik, seperti itu Bun. Jadi apa namanya, di kelas yang saya lihat di kelasnya Bunda memang hampir 30% ya anak-anak itu tidak mengikuti kelas gitu ya, dengan alasan orang tuanya bekerja dan di rumahnya tidak ada HP dan sebagainya. Belum lagi yang nggak punya jaringan seperti itu, dan ditambah lagi alasan yang paling menyedihkan itu mereka nggak punya kuota seperti itu. Padahal kita tahu background orang tuanya murid kita itu bukannya orang tua yang kategori tidak mampu, tapi mereka mampu dan memang menganggap tidak begitu penting sepertinya pembelajaran yang kita lakukan secara virtual ini gitu ya. Jadinya ketika mereka kesulitan untuk mengerjakan tugasnya dan mereka mengira akhirnya tugas-tugas itu banyak yang tidak dikumpulkan, mungkin seperti itu ya Bun ya. Jadi gini juga Bun, ketika kegiatan yang saya lihat itu di kegiatan pendahuluan Bunda sudah menyapa anak sedemikian rupa dan sudah very good menurut saya. Di kegiatan inti itu sudah berjalan alhamdulillah baik juga, tetapi ada beberapa hal yang harus kita perbaiki karena ketika misalnya yang saya kemarin hadapi itu pembelajaran tentang hitungan ya Bun ya. Nah, hitungan atau matematika itu di situ tuh anak-anak mereka menghitung itu, kita kan kelihatan tuh di layar, mereka tidak menghitung dengan mengorek-ngorek kertas yang ada di depan mereka, tapi mereka kayaknya ada yang mengarahkan di belakangnya atau ada yang membisikkan gitu, sehingga mereka tahu jawabannya kayak gitu loh ya. Jadi mungkin kedepannya kita akan lebih ini lagi ketika memang harus, oh itu ya jawabannya, mereka sudah menyampaikan jawaban itu, kita menjelaskan jawaban yang disampaikan mereka itu di PowerPoint atau di tampilan yang kita buat itu poin per poin. Oh ini keliling didapatkan dari sisi kali sisi yang apa, itu harus dijelaskan. Nah sisi, jadi harus dijelaskan secara detail dan secara konkret sehingga mereka tidak seperti membayangkan di menatap langit-langit atau menatap tembok mereka, tapi mereka tahu jawabannya. Nah saya khawatirnya dengan jarangnya mereka berlatih dengan menulis, mengorek-ngorek kertas yang ada di depan mereka untuk menghitung dan mencari jawaban yang kita berikan, mereka tuh tahu jawabannya tapi dari bisikan-bisikan orang tuanya kayak gitu ya, entah orang tua atau siapapun yang berada di sekitar mereka seperti itu kan ya, kayak gitu. Nah itu mungkin yang harus kita perbaiki. Terus juga sama dengan Bunda Lulu kemarin, untuk mengingatkan kembali tugas mereka harus dikumpulkan kapan, supaya tetap memberikan tanggung jawab kepada mereka bahwasanya walaupun kita kuliahnya secara dunia maya gitu, tapi tugas itu tetap harus dikumpulkan pada waktu yang sudah kita sepakati seperti itu. Terus juga mengulas kembali tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang mereka sudah dapatkan, siapa yang masih merasa belum paham dan segala macamnya itu harus kita ulang-ulang gitu ya Bun. Nah dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap meningkatkan mereka membaca bukunya, mempersiapkan diri untuk pertemuan di kelas virtual esok harinya. Jadi walaupun sekolah itu cuma di dunia maya seperti ini, mereka tetap sekolah, dan walaupun waktunya cuma sebentar, mereka tetap harus mempersiapkan dirinya di malam hari dengan tetap membuka buku-buku pelajarannya. Kayak gitu ya Bunda ya. Kayak gitu Bunda Tina, seperti itu Bunda Lulu. Saya rasa
Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga kedepannya pembelajaran yang kita lakukan lebih mudah dipahami peserta didik yang kita hadapi dan mereka bisa mengerti dan bisa benar-benar memahami, mengerti dan mengimplementasikan apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Seperti itu ya Bunda Luna. Baik, saya rasa itu aja pertemuan kita di Fikom tentang pasca observasi yang sudah kita lakukan bersama di kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa video dak deh? Hah? Video yuk dak bergerak sa? Bergerak kah? Sinyal kah se? Mungkin lah. Matikan lah.